Dendam kembang desa. Seorang gadis kembang desa bernama Yulianti. Dia sangatlah cantik dan satu-satunya perempuan yang memiliki banyak peminat di daerahnya. Namun, dari banyaknya laki-laki yang menyukainya itu, ada seorang laki-laki yang ingin membunuhnya karena dia seorang pembunuh bayaran. Pada tanggal 1 Maret tahun 2013 peristiwa pembunuhan itu terjadi. Yulianti dibunuh dengan sadis, yaitu dimutilasi, dan bagian tubuhnya dibuang di jembatan desa di daerahnya. Pada tanggal 4 Maret, semua potongan tubuhnya ditemukan oleh warga dalam keadaan membusuk, namun masih mulus. Sejak saat itu pula jembatan tersebut menjadi angker bagi warga sekitar. Banyak warga yang tidak mau melewati jembatan itu untuk ke desa sebelahnya. Karena sebelumnya pernah terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa di jembatan itu, dan warga mengira hal itu adalah ulah hantu kembang desa yang dibunuh. Warga lebih memilih melewati jalan besar meskipun jaraknya 3 kali lebih jauh, hingga suatu saat, sang kepala desa pun dipaksa warga untuk memanggil orang pintar. Kemudian dipanggillah seorang ustadz yang bisa melihat dan mengusir hantu. Hampir semua warga desa ikut hadir untuk menyaksikan acara tersebut. Ritual tersebut dilakukan tepat di atas jembatan tempat korban dibuang potongan tubuhnya. Saat dilakukan ritual pengusiran hantu untuk pergi dari jembatan tersebut, ada kejadian kesurupan. Warga yang kesurupan itu bernama Husein, lalu dia ditanya-tanya bagaikan acara tengah malam di TV. "Siapa kamu?" tanya Ustaz. "Saya Yulianti," jawab sosok yang merasuki tubuh Husein. "Mengapa kamu ada di sini?" tanya Ustaz. "Saya dibunuh dan sedang mencari para pembunuh itu," jawab sosok itu. Lalu beberapa detik hening, dan Ustadz pun bertanya lagi, "Siapa yang membunuhmu?" "Dia seorang lelaki. Dia disuruh oleh seorang perempuan yang iri dengan saya," jawab setan itu. "Lalu, siapa orang itu? Apakah dia orang desa ini?" tanya Ustadz. Dia adalah Yusri, seorang pembunuh bayaran, dan Puji yang iri dengan saya." Lalu saat dialog itu, Yusri dan Puji, yang kebetulan juga hadir di sana, tiba-tiba melompat dari atas jembatan. Tubuh mereka jatuh menimpa bebatuan di dasar jembatan dan tewas seketika. Saat itu suasana menjadi ramai dan semakin mencekam. Tiba-tiba setan yang merasuki tubuh Husein tertawa dengan nyaringnya seakan merasa puas melihat kejadian itu. Akhirnya Husein segera disadarkan. Ustadz pun segera melanjutkan ritualnya untuk mengusir tuntas semua hantu yang menghuni jembatan tersebut. Menurut Ustadz, Yusri dan Puji itu bukanlah bunuh diri, melainkan ada dua makhluk lain yang sengaja mendorong mereka hingga jatuh dari jembatan. Kedua makhluk itu berwujud seorang kakek dan seorang nenek. Berdasarkan dugaan warga, kedua makhluk itu adalah kakek dan neneknya Yulianti yang juga telah meninggal, wallahualam. Dan sejak saat itu warga pun mulai berani lagi untuk melewati jembatan tersebut.